Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana dengan NIM 3220040. Izin menyampaikan skripsi yang saya buat yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Siswa di SMK Al-Fatmah Cianjur. Lanjut. Sebagaimana kita tahu, keuangan adalah bidang yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan formal, yaitu keuangan yang diterima sekolah dari siswanya adalah bentuk penghargaan atas buah ajar yang guru-guru berikan dan pelayanan yang sekolah berikan, seperti itu. Pada sistem yang berjalan, semua data, baik data siswa ataupun riwayat pembayarannya masih disimpan dalam bentuk file Excel, bahkan itu bentuk laporan-laporan yang sifatnya bukti fisik atau kertas, sehingga rentan kerusakan atau datanya hilang. Selain itu, informasi pembayaran siswa hanya dapat diperoleh dari teller atau bendahara, sehingga siswa dan orang tua itu tidak bisa secara mandiri mengecek data keuangannya. Terdapat 3 faktor atau 3 masalah yang mendasari saya memilih judul ini dalam skripsi saya. Yang pertama itu kurang efektifnya fasilitas informasi mengenai data pembayaran siswa, karena orang tua dan siswa itu tidak dapat mengakses data keuangannya secara mandiri. Gitu. Setiap mau ngecek pasti harus lewat teller atau harus ke sekolah. Kemudian kedua itu ada penyimpanan data atau database masih disimpan secara konvensional yang tadi berupa buku-buku atau buku laporan, bukti fisik dan lain-lain yang sifatnya itu rentan rusak. Kemudian ketiga itu adanya kesenjangan antara fasilitas yang sudah tersedia dan pemanfaatannya. Fasilitas di Al-Fatmah itu sudah mendukung adanya suatu sistem informasi terpadu atau terintegrasi, gitu, dari jaringannya maupun itu infrastruktur dari komputernya, tetapi pemanfaatannya itu belum maksimal. Kemudian lanjut ke tujuan atau maksud penelitian yang saya lakukan ya, berdasarkan judul skripsi saya, yaitu pertama pasti yang paling utama itu membuat suatu sistem informasi keuangan siswa yang mana ini menjadi solusi ketiga faktor masalah tadi. Itu kemudian ada benefit yang feedback yang setelah saya buat itu ya, sistem ini saya buat, ada benefit yang akan diterima oleh sekolah dan untuk saya sendiri. Yang pertama itu mempermudah pengolahan dan akses terhadap keuangan siswa, yaitu bagi sekolah dan bagi orang tua dan siswa. Kemudian itu untuk saya sendiri, yaitu sebagai penambah pengalaman dan wawasan baik secara praktik maupun teori yang diperoleh selama melakukan penelitian di SMK Al-Fatmah Cianjur. Selanjutnya itu adalah analisis sistem. Setelah saya analisis, saya bubuhkan terhadap diagram konteks ini bahwasanya dalam sistem berjalan itu terdapat dua pihak yang secara aktif saling berinteraksi, yaitu pihak bendahara dan siswa. Interaksi dipetakan menjadi dua bagian, yakni input dan output, yang berpusat pada satu titik proses, yaitu proses pengolahan keuangan. Kemudian ada pelaku yang pasif, yaitu kepala sekolah, yang mana ketika nanti siswa melakukan transaksi dan transaksi itu diinput oleh bendahara, akan keluar suatu laporan keuangan atau pembayaran yang nanti akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 3 proses utama, yaitu pertama inputan sistem, output sistem, dan pengolahan data keuangan. Dari gabungan ketiga proses itu, maka terlahirlah sistem informasi keuangan Al-Fatmah, yaitu SIKA. Nah, SIKA ini adalah nama sistem informasi yang saya buat berdasarkan dengan judul. Judulnya kan sistem informasi keuangan siswa. Judul nama sistem informasinya itu adalah SIKA, Sistem Informasi Keuangan Al-Fatmah. Selanjutnya dalam perancangan sistem, saya buat suatu diagram konteks sistem yang saya usulkan, yang mana terdapat ada 3 akses yang nanti akan berperan penting dalam
aplikasi ini, yaitu ada admin, siswa, dan bendahara. Admin itu memegang fungsi penting, yaitu ada input data master yang nanti akan dibutuhkan untuk siswa dan bendahara gitu. Nah, semua prosesnya itu akan tergabung pada suatu sistem informasi keuangan siswa. Nah, terus selanjutnya dalam perancangan itu ada DFD level 0, yang mana tersedia ada beberapa aksi atau tindakan atau proses penting. Yang pertama itu ada proses login, kedua ada proses input data, ketiga ada proses transaksi, dan keempat itu ada proses pengolahan data keuangan. Nah, selanjutnya itu ada DFD level 2, yang mana itu ada proses input data. Input data ini adalah input data master yang dilakukan oleh admin. Yang pertama itu ada input data siswa, input data admin, input data bendahara, data rombel, pembayaran, kwitansi, tahun ajaran, dan input data guru atau wali kelas. Selanjutnya itu ada DFD level 3, ya, yang mana tadi yaitu proses transaksi. Proses transaksi ini ada terbagi dalam 3 proses inti, yaitu ada input pembayaran, terus ada proses pembayarannya dari siswa, gitu ya. Terus ada ketiga itu ada cetak nota atau kwitansi pembayaran. Kemudian selanjutnya ada DFD level 4, yang mana tadi DFD level 4 itu adalah proses pengolahan data keuangan, yang mana setelah transaksi dari siswa kemudian diinput oleh bendahara ataupun admin, ya, itu akan menghasilkan 2 outputan. Yang pertama itu ada riwayat transaksi, yang kedua itu ada rekap pembayaran atau rekap keuangan, yang nantinya dapat dicetak kemudian dapat dibukukan dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya adalah demo program yang akan saya jelaskan nanti di bagian demo program. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.